Nih sedikit ya, saya ada permintaan dari kelompoknya Baib. Ini lagi viral sekarang ini Pak. Kita bagaimana sih menyikapinya? Ini sebenarnya yang saya kritik dan teman-teman adalah oknum ya. Oknum Habaib yang mencoreng nama Ba'alawi. Kurang ajarnya keterlaluan. Dia ngatain para kiai pribumi dengan maaf, anjing, babi, curut. Saya dulu waktu masih sanawiyah kelas 3 sekitar tahun 1985 lah, itu kalau Al-Hawi yang ada di Cilitan mengadakan maulid, saya sering hadir. Itu yang ceramah orang-orang galak semua itu. Habib Alwi Jamululai yang beliau wafat diteruskan oleh anaknya Al-Habib Idrus Jamululai. Etika dakwah dipakai, fikih dakwahnya dipakai. Paling menyebut nama, gak pernah tuh ada kebun binatang keluar, gak ada. Ini sekarang kiai dikatain paling keren Mbak. Ini contoh ya, saya kadang suka ketawa. Tuh Habib Alwi Jamululai, kalau dia nggak setuju dengan para dai yang lain, contoh lah kayak almarhum Kiai Abdul Syafi. Tuh Habib Alwi Jamululai itu kalau beliau ceramah itu Kiai Asyafi'iyah, Kiai Abdul Syafi'i itu bangun, gak mau dengerin. Tadi ya, anu dong ngomong, ayam sayur mau mana? Gitu. Paling keren ngatain ayam sayur. Ada lagi penceramah Abu Hanifah, ada lagi penceramah Kiai Abdul Rozi, Kiai Fahrozi Ishaq, ada lagi Al Habib Fahmi Al Idrus, Sumarso Sapi. Ya, itu kayak galak-galak. Itu orang-orang semua yang berseberangan dengan Orde Baru. Nggak ada tuh bahasa anjing, babi, curut. Ini harus dilawan Pak. Saya bilang Anda tuh merusak marga Ba'alawi. Masa kita pribumi diem aja dikatain begitu? Aneh sih ulama Betawi. Lo sopan, gue segan. Lo araguan, gue lawan. Begitu. Tapi sekali lagi saya nggak bicara nasab, bicara soal moral. Saya bangga tuh sama guru saya Al-Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Atos Az-Zabidi. Walaupun dia Ba'alawi, dia profesional. Yang namanya katakan walaupun pahit, dikatakan sama dia. Qulil haqqa walau kana murran. Katakan yang benar walaupun pahit, disampaikan. Nasihatin tuh habaib. Ya kan? Tapi resikonya dibenci sama para habaib yang lain. Bagi dia nggak peduli. Kan ini orang rusak ini. Rusak marga Ba'alawi. Ya, saya salut. Artinya tetap profesional. Seorang guru yang bisa membimbing. Kalau ada golongan dia dinasihatin. Gitu. Jangan kita gila enggak terukur repot. Nah itulah ya. Jadi sekali lagi yang saya protes ini oknumnya. Saya guru saya banyak habaib. Lagi Bro Menawi, mungkin 60% gurunya habaib. Tapi itulah, mudah-mudahan mereka yang ngatain kayak bumi kayak begitu yang nggak pantas ya segera tobat dan memperbaiki akhlak. Inilah para dai, maaf ya para kiai banyak ini. Dakwah itu nggak gampang Pak. Ada fiqh dakwah namanya. Bagaimana cara orang berdakwah? Gak boleh ngatain orang. Dulu saya waktu masih semester 2 S1 pernah saya ceramah didengerin sama guru saya Kiai Abdul Rahmanawi. Saya nyebut nama. Begitu saya turun ditegur, Yusuf, kalau ceramah jangan menyebut nama orang. Gitu aja nggak boleh. Ke Brahmanawi ajarannya tuh. Sekarang bukan nyebut nama aja, sampai kebun binatang keluar. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, ini supaya Bapak juga sadar juga. Ya, dah saya kira ini yang kita kaji. Insya Allah nanti kita lanjut minggu keempat berikutnya. Mohon maaf para kiai, para asatidz, para guru akan menggurui, tapi ini sharing keilmuan. Ya, demikian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul tidak?
Jadi walaupun ngaku turunan Nabi harus pakai syariat. Kenapa? Orang zaman sekarang ngaku turunan Nabi 14 abad lamanya, jarak dengan baginda Nabi, bahkan sudah hampir 15 abad, masuk ke abad ke-15. Tapi kalau kelakuannya ternyata nggak ngikuti Nabi, bahkan cenderung merusak syariat, maka jangan ngaku turunan Nabi. Memalukan, betul tidak? Apalagi saya lihat video ada Habib mabok. Ini yang beneran ada ya, saya masih simpan. Mabok, kemudian teler di depan rumah orang, lalu kemudian oleh jamaah setempat, pengurus lingkungan yang sedang ronda, ditegur, wah mau Habib kok mabok, wah Habib mabok masuk surga. Kacau ya, ente mabok gak boleh, aneh mabok gak apa-apa katanya, mabok ya. Apakah benar orang yang mengaku turunan Nabi? Kalau benar, apalagi belum jelas, apalagi nggak benar, apalagi embuh turunannya siapa, gitu kan? Ini mah andai beneran turunan Nabi. Contoh di sini ada dzurriyyah Mbah Sunan Gunung Jati, ya, bukan saya. Di sini ada barangkali di sini, itu kan? Ada dzurriyyahnya Mbah Sunan Ampel barangkali, ada dzurriyyahnya Mbah Sunan Giri, nah, atau Maulana Maghribi Syarif Sayyid. Nah, kalaupun benar turunan Nabi, tapi kalau menyelisihi syariat itu nggak benar, salah, dan tidak boleh diikuti. Tidak boleh diikuti, tidak boleh. Mana dasarnya? Karena sekelas istri Nabi saja itu diancam oleh Gusti Allah. Kan sekarang banyak tuh orang ngaku turunan Nabi tapi melegalkan kezoliman. Ke kiai meres, datang ke kiai, aneh mau ngadain maulid nih, ente mau bantu berapa? Dikasih oleh kiai 300.000, diamplopin, pas dibuka 300.000 dilempar ke muka kiai. Salah satunya Kiai Nyeker asli Brebes yang langsung ngomong ke saya di panggung saat itu, yang membuat saya murka. Ada video saya murka terhadap oknum-oknum seperti itu. Karena apa? Karena para ulama yang berjasa mengislamkan masyarakat, yang berjasa ngajarin Quran, jadi ngerti kalamnya Allah, bisa baca dengan tartil, mengikuti kewajiban Allah, warattilil Qur'ana tartila. Kiai yang ngajarin wudhu, yang wudhu adalah syarat keabsahannya sholat, kalau tidak sah wudhunya maka tidak sah sholatnya, ngajarin sholatnya yang benar. Itu mereka, para kiai-kiai, para ustadz-ustadzah, para ulama, mereka yang punya jasa besar, tapi mereka dikerdilkan, mereka dipecundangi di negerinya sendiri, seolah mereka tidak punya peran untuk mengislamkan bangsa dan negara Indonesia. Maka saya murka dengan orang-orang yang seperti itu, nggak tahu diri ya. Mohon maaf, andai itu saudara saya sendiri pun saya tidak akan setuju dengan perilaku seperti itu. Jadi seringnya saya mendapatkan pengaduan itu dari para kiai, dari masyarakat. Itulah yang kemudian menghantak jiwa saya untuk membahas secara syariah. Nah, sekeras istri Nabi saja, karena mereka selalu menggunakan dalil, kan dalilnya ada, Habib mabok gak apa-apa. Kemudian ketika saya di Majalengka ngisi, kiai yang mundang saya cerita, sehari sebelumnya didatangi seorang Habib yang katanya bawa kiswah makbaroh Nabi, pengakuannya begitu ya. Kiswah itu kain penutup. Oh, ini kiai katanya silakan dicium. Nah, ente kan sekarang sudah menciumnya, ente kalau ingin berkah ini tetap lengket menempel kepada ente harus mengeluarkan uang sebanyak 33 juta. Ini bukan katanya, saya boleh bisa ya ketemu langsung dengan kiainya, langsung nanti saya ajak, yang ngundang saya kebetulan. Jadi diminta 33 juta. Kemudian ada lagi yang di Brebes, ketika 300.000 dilemparin, lalu Bib harus berapa katanya. Ente kalau bukan karena datuk aneh, ente nggak bakalan jadi kiai katanya. Nah terus ente turunannya nggak jadi kiai gitu kan. Berapa dong Bib? Uang yang merahan ratusan ribu, sejumlah husna 99, jadi mintanya 9.900.000. Ini nyata di Brebes tuh, yang 99 itu di Brebes kejadiannya. Masya Allah. Lah kiai cuma hasil daripada ngajar ngaji, kadang juga mereka harus nyawah, harus berkebun ya. Banyak korban di sini di Brebes. Nah ini ada korban juga Pak Yai, Masya Allah. Jadi mulai sekarang
Kalau ada orang yang bertindak seperti itu, bagaimana sikap kita? Lawan. Setuju? Kalau ada yang mengintimidasi ulama, kiai, memeras kiai, apa yang harus kita lakukan? Setuju? Kudu wani, wis saiki wis wani wae kagok wani wis. Jangan mau, jangan takut kualat. Memeras masyarakat, memeras umat itu halal apa haram menurut syariat? Uang hasil malak itu halal apa haram? Apalagi nyuri dari masyarakat, kambing orang diambil dengan alih-alih untuk maulid, halal apa haram? Haram. Haram. Nah gini, tindakan memeras dan mengintimidasi itu tindakan yang sesuai syariat atau bertentangan? Bertentangan. Dapat pahala apa dapat dosa? Dosa. Baik, kita coba pelajari dari Al-Quranul Karim, kalamnya Allah Ta'ala. Kita ini orang Islam, gih? Orang Islam, kitab sucinya Al-Quran. Mereka melakukan tindakan itu, melegalisirnya, menghalalkan kezoliman itu pakai dalil. Dalilnya surah Al-Ahzab ayat 33. Innama yuridullahu liyudhhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira. Wallahu wa rasuluhu a'lam bimuradi wa makna. Innama yuridullahu, innama, tidak ada yang lain, sesungguhnya, hanya, gitu ya. Kalau ilmu balaghah kan begitu, seolah-olah tidak ada yang lain tujuannya. Innama yuridullahu, Allah berkehendak, liyudhhiba ankumur rijsa, untuk menghilangkan, rijsun itu kotoran, dari diri kalian. Ahlal baiti, wahai ahlul bait Nabi. Siapa yang dimaksud pada ayat ini? Yang dimaksud pada ayat ini di dalam kitab-kitab tafsir seperti Ruhul Ma'ani, ya, tafsir Al-Quranul Azim, ternyata Sayyiduna Ali, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, Sayyidul Hasan, di dalam asbabun nuzulnya ternyata berkenan dengan itu. Nah, nanti ada sangkut pautnya dengan istri-istri Nabi juga, karena ayatnya berkesinambungan dari ayat-ayat sebelumnya. Kita lanjutkan dulu yang ini, kalimat potongan ayat yang tadi. Jadi bukan satu ayat full, tapi itu potongan. Innama yuridullahu liyudhhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira. Yudhhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira, dan Allah bertujuan untuk menyucikan kalian dengan sesuci-sucinya. Lantas kemudian ada orang yang menggunakan potongan ayat ini dengan tujuan untuk memvalidasi, membenarkan tindakan buruknya yang bertentangan dengan syariatul Islam. Padahal isinya, ini kan potongan ayat yang sempurnanya. Nah harusnya qori yang bacanya, ya setidaknya yang suaranya bagus. Ini saya bawa ini, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. Wallahu wa rasuluhu a'lam bimuradi wa ma'na. Shadaqallahul azim. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimnas salata wa atinaz zakata wa ati'na Allah wa rasulah. Baru innama yuridullahu. Wa qarna fi buyutikunna wallahu wa rasuluhu a'lam bimuradi wa ma'na. Ini khitabnya kepada muannats. Wa qarna fi buyutikunna, khitabnya kepada muannats. Kepada siapa? Ternyata dari ayat sebelumnya diketahui, ya nisa'an nabi, tujuan ayat ini adalah peringatan kepada istri-istri Nabi. Istri Nabi yang hidup serumah dengan Nabi, yang melayani Nabi, ngeladeni Nabi, bisa dipeluk dan bisa memeluk, bahkan bisa melihat aurat Nabi. Lah kita sekarang bisa nggak seperti itu? Nggak bisa. Sekelas istri Nabi yang sangat disayang oleh baginda Nabi saja, oleh Allah diperintahkan waqarna fi buyutikunna, wahai istri-istri Nabi, berdiam dirilah kalian di rumah-rumah kalian. Untuk apa? Menjaga diri kalian. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula,
Dan jangan kalian bersikap seperti sikapnya orang-orang jahiliyah, wanita-wanita jahiliyah, dalam cara berpakaian, dalam cara berbicara, bersikap, beretika. Jangan seperti wanita jahiliyah. Tuh, ini istri Nabi. Apalagi cuma ngaku turunan kayak kita-kita di zaman ini. Ya. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimnas sholata. Dan tegakkanlah sholat oleh kalian wahai istri Nabi. Istri Nabi harus sholat. Turunan Nabi gimana? Boleh nggak sholat turunan Nabi? Ada ini kenyataan juga di Majalengka. Pas namu waktunya sholat kemudian adzan, ayo ke masjid kita sholat, ente aja yang sholat, Habib begitu sholat gak suka surga, gitu ngomongnya. Ini kejadian waktu saya ke Majalengka, ya, laporan dari kiai setempat. Astagfirullahaladzim, rusak ini nama keluarga Nabi, rusak kesucian ahlul bait Nabi, rusak dengan orang-orang seperti itu. Ya, ahlul bait Nabi yang dimaksud Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Sayyidina Hasan wal Husain radhiyallahu anhuma. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyyah ula waqimnas sholata wa atinaz zakata. Wahai istri-istri Nabi, tunaikanlah zakat. Artinya harus berbagi. Jangan ini mengaku turunan Nabi malah malakin. Ulama yang harusnya disayang oleh kita diperhatikan. Mereka yang berhak mendapatkan infak dari kita. Ya. Walladzina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardh yahsabuhumul jahilu aghniya min at-ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa al-baqarah. Mereka para orang-orang yang berdakwah dengan cara ngajar ngaji, bukan cuma jadi penceramah khutbah, bukan. Yang dimaksud adalah orang-orang yang alim yang mengajarkan ilmu mereka, bukan penceramah, bukan. Jadi kalau jenengan bisa memberikan hadiah yang besar kepada penceramah atau kepada vokalis solawat, kepada artis solawat, tapi kalian tidak punya perhatian kepada guru-guru kalian yang ngajarin Al-Quran, kalamullah, yang ngajarin kalian sholat yang benar, ngajarin zakat, ngajarin puasa, ngajarin haji, kalian tidak punya perhatian kepada mereka di kampung kalian, maka berarti kalian sudah su'ul adab kepada orang-orang yang berhak mendapatkan penghormatan kalian. Laisa minna, kata Rasulullah, bukan kelompokku, man lam yujilla kabirana, yang tidak bisa hormat kepada orang yang lebih tua di antara kita, wa yarham soghirona, yang tidak mampu menyayangi orang yang lebih muda di antara kita. Kemudian wa ya'rif li'alimin haqqahu, yang tidak mengerti haknya orang-orang alim di antara kalian, maka kata Rasul, bukan kelompok kami. Artinya jika kita selama ini bisa baca Quran dari siapa? Dari guru di kampung apa dari saya? Dari kiai kampung. Kalian bisa sholat yang benar menurut syariat karena saya apa karena guru di kampung? Tapi pernah kalian nengokin gentongnya kiai kalian? Enggak kelingan. Sedangkan saya, kalian enggak perlu ngelihat gentong saya, kalian sudah ngasih. Tapi sekarang belum. Nanti. Udah, saya mah husnuzon aja, husnuzon gitu ya. Saya tidak akan suuzon, saya yakin nanti dikasih. Enggak dikasih juga kebangetan, enggak maksa, cuma kebangetan aja. Tapi saya berkali-kali ya, bahkan saya modalin sendiri ya, enggak masalah. Saya ke Batam, tiket satu orang 2 juta lebih, saya berdua dengan istri 4 juta bolak-balik 8 juta di sana, kemudian sewa hotelnya juga. Sampai pulang enggak dikasih uang sepeser pun, alhamdulillah tetap ngaji saya, dan enggak kapok, saya tetap berangkat lagi ke sana. Dan itu berkali-kali ya. Di Lampung pernah seperti itu juga. Sampai tiket pesawatnya saya beli sendiri begitu. Nggak masalah. Ya inilah perjuangan. Yang penting doakan saja Allah memberikan kecukupan kepada yang fakir ini. Dan yang penting ilmunya manfaat. Tapi jangan ditiru, Kiai. Jangan ditiru. Begitu. Ya. Ya enggak apa-apa. Bukan karena itu, intinya gini, kita tetap ngaji, yang penting ngaji. Karena kemarin saya di Hong Kong ya, pekan lalu, beberapa hari yang lalu lah saya baru pulang dari Hong Kong. Oleh-olehnya dong. Oleh-olehnya ini, oleh-olehnya pelajaran. Orang di sana ngaji nggak gratis seperti kita. Bukan bayar ke saya, bukan, bayar tempat. Jadi di sana sewa gedung. Kebetulan masjid itu ada 8 lantai, ada 4 lantai. Itu kita harus sewa. Dan sewanya mahal dan rebutan karena tidak banyak masjid. Kalau di luar masjid gedung itu klosetnya nggak ada showernya. Jadi kalau obeh ya pakainya tisu. Tapi kalau di toilet masjid, di gedung masjid begitu ya, maka ada showernya biasanya, obehnya pakai air. Kalau di luaran, mau di mall, di mana, di gedung mana, ya pakainya tisu.
kira-kira. Nah, orang kita kan nggak bisa seperti itu ya. Walaupun padahal sah saja asal tisunya tisu kering dan tidak mengandung parfum, tidak wangi. Boleh istinja, itu analoginya dengan istinja bil hajari. Podo bae karo obeh nganggo watu gitu kan. Tapi jangan pakai kelereng. Watu ini kudu sing keset supaya apa? Supaya reged-regede tai itu bisa terbawa. Maka tisu juga bisa dianalogikan dengan istinja bil hajar. Jadi ternyata mereka patungan bayar gedung yang mahal, kemudian juga bawa bekal makanan sendiri dan jauh. Meskipun dia memang pakai kereta cepat, kalau kita pakai Wush dari Jakarta ke Bandung itu sekitar 40 menit. Nah di sana pakai kereta sampai 1,5 jam pakai keretanya, kereta cepat, berarti jauh banget, lebih dari Jakarta Bandung jaraknya. Tapi tetap mereka datang. Musim hujan, jadi orang-orang pada bawa payung. Hujan, tiba-tiba hujan begitu, tetap datang jauh-jauh. Nah kalau kita yang dekat saja nggak mau ngaji, apalagi gratisan, berarti kebangetan. Itu pelajaran yang ingin saya sampaikan.